ketika peran ini tidak jelas, itu yang membuat kolaborasi ini menjadi tidak bagus. Ini kan tugasnya sekolah. Kita kan udah bayar ini uang pendaftaran, uang SPP bulanan. Ini treatmentnya udah cocok atau enggak nih? Atau mungkin resepnya cocok nih kalau di dokter kan kayak gitu ya. Jangan sampai nanti salah langkah orang tua. Jumpa lagi di Sapa Edu Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin hingga saat ini masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Tentunya nikmat kehidupan, nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau nikmat keimanan yang merupakan salah satu nikmat yang paling agung yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam adalah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Radio DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya kita kembali berjumpa di Radio DFM di frekuensi 87,6 MHz, saluran edukasi berkarakter. Alhamdulillahirrahmanirrahim, insyaallah tentunya di pagi hari yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di dalam program Sapa Edu Pagi. Ya, ini menjadi salah satu ciri khas dari radio kita, Radio DFM, yang merupakan radio pendidikan dengan program-program interaktif dan juga program pendidikannya yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita bersama. Melanjutkan kembali sahabat muslim semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk episode kali ini adalah berkaitan dengan sekolah dan orang tua. Nah, tentu pemirsa kita sudah mengetahui ya dan memahami bahwasanya sekolah adalah sarana bagi anak-anak kita untuk menimba ilmu dan tentu memiliki hubungan yang erat dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik itu guru, siswa, dan juga murid. Nah, ketiga komponen ini sangat berkaitan ya pemirsa yang semua dirahmati Allah SWT, terlebih orang tua. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita melihat ataupun apa saja yang bisa menjadi kolaborasi antara sekolah dengan orang tua di dalam apa? Di dalam pembinaan murid kita. Nah, ini tentu perlu untuk kita bahas pemirsa yang semua dirahmati Allah SWT. Nah, kali ini alhamdulillah Kak Habib sudah bersama dengan guru kita Al-Ustaz Ilham SPDG Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Kak Habib. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, kita di tema kita kali ini berkaitan dengan pembinaan Ustaz, yakni kolaborasi sekolah dengan orang tua. Tentu ini satu hal ataupun komponen-komponen yang tidak bisa dipisahkan ya Ustaz ya, di dalam pendidikan. Nah, pertama nih Ustaz, Ana ingin mengetahui Ustaz, sebenarnya mengapa sebenarnya kolaborasi sekolah dan orang tua ini sangat penting bagi kita hari ini, Ustaz? Iya, Kak Habib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat dari tema kita pada pagi hari ini ya, yaitu antara kolaborasi orang tua dan juga sekolah. Ya. Maka kalau ditanya seberapa penting, maka kita lihat bahwasanya pendidikan yang kita jalani ini kita tidak hanya sekedar sebagai status orang tua mungkin menitipkan anaknya ke sekolah dengan membayarkan SPP dan lain sebagainya, lalu sekolah bergerak sendiri, ya. Maka hal ini tentu tidak diinginkan seperti ini, karena yang kita bangun ini tidak proyek sembarangan, ya, bukan proyek-proyek pembangunan ataupun mungkin juga ada jangka tertentunya, tapi ini proyek peradaban, ya, proyek peradaban yang mana ini yang kita bangun ini generasi, ya, generasi. Jadi antara sekolah dan orang tua, ya, di sini harus memang mengambil peran masing-masing, Kak Habib.
Karena ketika peran ini tidak jelas, itu yang membuat kolaborasi ini menjadi tidak bagus ya. Maka di awal kenapa pentingnya dan apa sebenarnya peran dari masing-masing ini, maka kalau kita lihat sekolah ini adalah fasilitator ya, Baik. sekolah fasilitator. Maka ini pemahaman yang harus dipahami oleh orang tua dulu. Jadi jangan dianggap ini sepenuhnya tanggung jawab dari sekolah gitu ya. Karena di dalam agama kita kan itu dalam surah At-Tahrim disampaikan ya, setelah Allah mengatakan menyeru orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini kan menunjukkan bahwasanya bukan sekolah di sana KBB. Bukan sekolah yang dituju. Ya tanggung jawab pembinaan akhlak, bagaimana supaya mereka taat beribadah, terhindar dari neraka. Dalam ayat ini disampaikan ya jaga diri kalian dan juga keluarga kalian. Berarti ada sosok ya di orang tua tentunya ya yang bertanggung jawab penuh. Dan kita juga mengetahui ada pepatah yang mengatakan al-madrasatul ula ya, ibu adalah madrasah pertama ataupun sekolah pertama bagi anak-anak mereka. Maka peran ini harus dipahami dulu ya, peran utama itu adalah orang tua. Sehingga dengan ini orang tua menyadari dan mau tidak mau mereka harus berkolaborasi. Ya jangan dibalik. Jangan dibalik seolah-olah ini tanggung jawab penuh dari sekolah ya. Karena dengan adanya kolaborasi ini tentunya ini yang membuat nanti generasi yang kita impikan tersebut menjadi generasi yang baik tentunya. Nah, tadi Ustaz menyebutkan bahwasanya tidak hanya sekolah yang menjadi madrasah bagi anak-anak gitu Ustaz. Namun tentu tidak sepenuhnya juga orang tua akan bertemu atau berjumpa dengan anaknya ketika diserahkan ke sekolah Ustaz. Tentu kalau logika ini Ustaz, kita orang tua menyerahkan anak ke sekolah dengan membayar uang sekolah begitu Ustaz. Iya betul. Tentu ada hak kewajiban ya Ustaz yang tidak Iya, bisa betul. yang tidak bisa digabungkan satu sama lain. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Ustaz, bentuk ideal dari kolaborasi antara sekolah dan orang tua sebenarnya bagaimana Ustaz? Iya, jadi bentuk ideal ya antara kolaborasi antara orang tua dan sekolah ini tentu dengan adanya kesamaan-kesamaan, ya beberapa kesamaan. Karena atas dasar ini Kak Abib ya, orang tua kan nggak mengetahui sedikit banyak tentang sekolah. Ya ini sekolahnya arahnya kemana gitu kan, visi misinya bagaimana dan yang lainnya. Maka mulai dari tujuan sekolah yang ditawarkan oleh lembaga, termasuk juga mungkin oleh pemerintah, termasuk juga yayasan mungkin ya, ataupun mungkin lembaga yang lainnya, itu kan mereka menawarkan visi, ya menawarkan arahnya kemana. Maka dari sini orang tua harus ini, ketika dia sudah menetapkan ini, dia milih misalnya sekolah Darul Iman ini, ya, maka harus tahu dia, ya, orang tua ini visi Darul Iman ini kemana. Maka bentuk kolaborasi pertama itu adalah dengan menyamakan frekuensi. Kesamaan visi nih. Iya, Oke. sama dulu nih frekuensinya KBB. Sama kayak radio ini nih. Oh, Masya Allah. Kalau nggak sama frekuensi kita nih nggak nyambung nyambung gitu gitu ya. ya. Jadi Oke, Sa. itu yang pertama. Jadi kesamaan visi ini harus betul-betul sama. Jangan sampai nanti perumpamannya gini Kak Bib. Ya kalau ada orang yang berkeinginan untuk ke Bukit Tinggi ya, kemana gitu. Ke Bukit Tinggi lah mungkin ya, kayak Jam Gadang mungkin. Ya, tiba-tiba ada orang penumpang ini, anggap ini penumpangnya orang tua. Ya, dia nggak tahu bus ini mau kemana, mobil ini mau kemana, dia naik aja. Akhirnya ya ternyata bus ini perginya ke ini, ke Sijunjung misalnya. Lewat Setinjau dia kan. Iya, Padahal iya. dia seharusnya lewat Silayang ini. Nah. Dan perginya tujuannya adalah ke Jam Gadang. Tiba-tiba karena nggak dilihat apa tujuan dari bus ini sama perumpamaan tadi. Ya. Visi dari sebuah lembaga pasti orang tua harus mengetahui. Ya, maka ini bentuk kolaborasi yang pertama. Kemudian tentunya ketika sudah berada di sekolah tersebut, ya hal yang harus dilakukan untuk bentuk kolaborasi nyatanya adalah adanya komunikasi aktif. Komunikasi aktif. Itu poin penting juga Kak Beb ya. Jangan sampai nanti orang tua ya datang ngambil rapor sekali berapa?
sekali 3 bulan, Sekali, iya sekali benar. 6 bulan kan, mid Setengah semester semester gitu ya. kan ya, mid semester sama semester. Maka kalau seperti ini bukan komunikasi aktif. Bahkan kalau 5 rapor aja kadang ada orang tua yang cuma ngambil pulang. Ya, mungkin dia Oke. terburu-buru. Itu kita temukan mungkin di sebagian sekolah mungkin ya. Dan ini bukan yang seperti ini kita inginkan. Jadi kalau Baik. komunikasi aktif yang kita maksud itu adalah ya mungkin bisa setiap hari atau mungkin juga setiap pekan, tentunya orang tua menanyakan bagaimana perkembangan. Dan di sini yang dituntut aktif itu sebenarnya memang orang tua dulu. Ya orang tua duluan yang harus aktif untuk menanyakan bagaimana perkembangan anaknya. Jadi ini baru sesuai dengan peran masing-masing tadi. Ya peran utamanya itu yang menitipkan, ya bukan yang menawarkan ini Program ya. program ataupun jasa pendidikan melalui pemerintahan atau mungkin juga yayasan-yayasan yang ada ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Nah, tentu dari apa yang Ustadz sampaikan tadi itu bahwasanya kesamaan visi, kemudian komunikasi, serta mungkin dalam kesamaan visi tadi orang tua juga mengetahui ya aturan-aturan di sekolah gitu ya dan konsisten terhadap aturan gitu ya. Nah, tentu ini adalah hal yang kita inginkan nih sebagai lembaga nih, Ustadz. Iya, Nah, namun tentu tidak menutup kemungkinan Ustadz ya, ada salah kaprah dari orang tua terhadap sekolah, Ustadz. Mungkin hal yang Ustadz temui secara konkret nih, Ustadz. Apa saja kekeliruan ataupun mungkin kesalahan umum yang dilakukan oleh orang tua terhadap anggapannya terhadap sekolah ini, Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan iya. sedikit. Ya tadi kita singgung sedikit mungkin tentang apa tadi ya, tentang aturan ya tadi ya sebelum mungkin kita bahas yang ini. Jadi aturan ini memang sesuatu yang harus juga dipahami oleh orang tua. Aturan-aturan sekolah. Visi tadi mungkin udah tahu ya, visinya tahu jelas arahnya kemana sekolah itu. Jadi komunikasi sudah dibangun, tapi kalau aturan-aturan nggak ditegakkan juga sama ya, komunikasi ataupun kolaborasi itu juga tidak akan tercipta. Dan mengenai kesalahan-kesalahan umum yang banyak orang tua lakukan, itu sebagian besar orang tua ya, kalau boleh kita sampaikan mungkin sebagian besar dalam artian banyak ini kita temukan, itu menyerahkan sepenuhnya pendidikan ke sekolah. Ini terjadi Kak Habib karena tadi ya peran itu nggak seperti itu sebenarnya. Jadi memaknai peran masing-masing ini sebagian masih menganggap ini kan tugasnya sekolah. Kita kan udah bayar ini uang pendaftaran, uang SPP bulanan. Maka kalau anggapan orang tua seperti ini, ya tentu nggak akan tercipta kolaborasi. Ya, menyerahkan sepenuhnya nih. Yang penting kami udah bayar, udah silakan urus aja ini anak-anak kami, kan Ustadz yang lebih tahu. Oh, sepertinya bukan seperti itu yang kita inginkan. Bukan kolaborasinya seperti itu. Ya, itu Kak Habib. Dan juga di antara yang lainnya terkadang orang tua sebagian mungkin ini mungkin sebagian kecil ya datang pas komplain aja ya pas yang hal-hal positif yang telah diberikan sekolah jarang terlihat gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan ya kegiatan-kegiatan prestasi anak perkembangan dan yang lainnya itu kan tidak bisa dipungkiri tentu banyak tentunya yang sudah didapatkan tapi karena ya nilai setitik ya kata orang ya rusak susu sebelanga jadinya. Jadi karena kesalahan itu komplain terlalu berlebihan. Maka ini kolaborasi yang nggak bagus. Ya kolaborasi yang tidak bagus. Makanya sekolah-sekolah tentunya mempunyai semacam penghubung ya melalui komite atau mungkin juga orang tua boleh saja datang mungkin langsung ke sekolah-sekolah ataupun menghadap kepala sekolahnya mungkin atau mungkin kalau memang alurnya secara berjenjang melalui wali kelas dulu atau mungkin juga wakil kesiswaannya. Maka kalau seperti ini, insya Allah kolaborasinya akan tercipta. Tapi kalau datangnya hanya untuk komplain saja gitu kan, dan ini mungkin sebagian kecil dari orang tua kita. Ya. Terus juga tidak ini mungkin ya sebagian orang tua nggak mau upgrade tentang ilmu parenting mungkin. Itu juga karena kan sebagian orang tua kan menganggap ya emang dia udah orang tua nih. Cuma kan pendidikan untuk anak ini kalau nggak dipelajari nggak ini juga Kak Beb ya ngambang juga nanti takutnya arahnya kemana nih polanya bagaimana. Ini treatmentnya udah cocok atau enggak nih atau mungkin resepnya cocok nih kalau di dokter kan kayak gitu ya. Jangan sampai nanti salah langkah orang tua ya.
Ya, dia maksudnya mungkin tegas, tapi ternyata itu masuk ke dalam bab kekerasan misalnya. Kan antara kekerasan dengan ketegasan kan dua hal yang harus kita maknai berbeda ya. Ya, kekerasan dengan ketegasan. Itu misalnya ya, ketika orang tua nggak mau belajar untuk ilmu parenting ini. Karena mungkin treatment antara bagaimana generasi boomers dulu dengan generasi sekarang ini berbeda ya. Iya, betul. Nggak bisa caranya dengan pola gaya pendidikan orang tua kita dulu mungkin ya. Atau mungkin nenek-nenek kita dulu kepada ibu-ibu kita atau ayah kita kan beda itu. Kita dengarkan Iya. cerita mereka gitu kan. Dibawakan mungkin dengan gaya sekarang ya bisa jadi nggak ini lagi. Nah, makanya penting diilmui gitu ya, Sat, Iya, perlu maksudnya. diilmui gitu dengan perkembangan zaman sekarang gitu. Oke, Sat. Tapi pertanyaannya, Sat, kalau POV Ana sebagai orang tua misalnya, Sat. Nah, sekolah menyediakan nggak, Sat, apa yang menjadi komplainan tadi kalau misalnya disebutkan tidak mau belajar parenting. Dari Liman ini menyediakan nggak tempat belajar parenting bagi sekolahnya, atau mungkin komunikasi yang aktif juga dari sekolah terhadap orang tuanya melalui grup kah itu? Iya. Nah, ini ada nggak, Sat, disediakan? Ya kalau untuk kita di Darul Iman sendiri itu insya Allah ada Kabib. Jadi Masya Allah. pembinaan kita melalui kajian rutin warid ya. Oke. Itu diantara bentuk pembinaan kita ya. Bahkan itu bisa dikatakan wajib Kabib. Ya wajib. Walaupun memang sebagian orang tua ada yang berhalangan ya, berhalangan. Tapi kita buka peluang terus ya. Kita kan sediakan, kita nggak ada surau TV nih. Oh, Masya Allah. Ya alhamdulillah kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk orang tua dengan media sosial yang terbuka saat ini ya. Kalau udah ada niat, insya Allah ya. Apalagi kalau sudah disediain sama sekolah langsung. Oke. Ya tentu ini akan lebih memudahkan bagi orang tua. Ya kalaupun tidak langsung diborong setekali pertemuan, mungkin ya dicicil mungkin ya. Kan banyak sekarang kita lihat kan banyak pakar-pakar parenting mungkin ya yang mungkin sering menyampaikan tentang bagaimana harus mendidik anak seperti apa ya pola-polanya. Ini sedikit banyaknya membantu kita dan tentunya ya kalau kita beragama Islam tentu ya disesuaikan ya KBB. Ya. Harus sesuai dengan pola Islam juga karena ada pola-pola yang mungkin sebagian orang menganggap itu ya sah-sah saja. Cuma kan kalau kita kan punya ini bimbingan. Agama kita kan udah sempurna nih, nggak mungkin Islam nggak mengatur tentang parenting, nggak mungkin. Iya, tinggal kitanya yang mau belajar atau ya enggak itu, ya. nggak mungkin nggak. Mungkin itu yang penekanan karena agama Islam kan agama yang sempurna dan tentunya kalau dibimbing atas nama syariat ya tuntunan dari Nabi kita tentunya dan beliau tentunya sudah memberikan contoh ya nggak mungkin nggak. Ya tinggal kita menggali, kalaupun kita malas untuk membaca mungkin ya makanya dengan kajian mungkin ya dengan kajian-kajian parenting dan yang lainnya gitu. Oh, Masya Allah. Jadi dari Liman ada nih jemput bola ke orang tua ya, Zat? Iya, insya Allah. Oh, Masya Allah. Iya. Baik. Nah, ini sudah aman, nggak bisa ngeyel lagi nih. Kalau saat ini kita nggak mau belajar nih, perlu motivasi yang lebih lagi nih ayah dan bunda itu ya. Betul. Ini bentuk kolaborasi kita tadi Pak Kabib. Jadi kita kolaborasinya ya tadi kita fasilitasi juga ya. Termasuk juga kalau orang tua mau diskusi mungkin itu kita lakukan juga. Jadi orang tua mungkin ingin berdiskusikan tentang perkembangan anaknya ya langsung ke guru BK kita mungkin. Kan kita ada guru BK nih. Oke. Ya itu kan mungkin lebih nyambung ya tentang perkembangan anak. Atau mungkin juga dengan guru-guru kita yang lainnya ya. Insya Allah kita terbuka untuk hal tersebut. Baik. Kolaborasi. Kembali nih, Ustaz, terkait dengan kolaborasi. Tentu kolaborasi ini nggak bisa akan terwujud kalau seandainya kita itu tidak saling percaya nih, Ustaz. Betul, Antara betul. satu sama lain. Dimanapun itu, Ustaz, sebenarnya, Ustaz. Nah, gimana sih sebenarnya kita harus membangun budaya saling percaya nih, Ustaz? Menurut Ustaz bagaimana ini? Ya, pertama tentu komitmen dari kita ya. Ya, komitmen dari kita lembaga pendidikan. Ini kita memang harus transparan ya, tentunya juga profesional dalam menjalankan sistem pendidikan yang ada. Dan ya, poin penting tadi yang sudah kita bahas komunikatif. Ini bentuk kita membangun budaya saling percaya tadi. Dan ada keterbukaan di sana Kabib. Jadi nggak ada yang ditutupi. Karena kan ini kalau target sasarannya kan peserta didik anaknya nih. Iya. Ya. Tapi yang perlu kolaborasi lebih intens itu sebenarnya adalah antara orang tua dan sekolah. Oke. Karena kan kalau kita berbicara tentang jam, berapa jam kita ya? 6 sampai 8 jam.
Udah selebihnya kan di rumah. Akhir pekan juga di rumah. Dominan di rumah Iya, sebenarnya. dominan di rumah. Jadi harus nyambung ini ya antara sekolah dengan di rumah. Jadi secara konsisten aturannya juga seperti itu. Jangan sampai nanti di sekolah kita nggak boleh ini nih misalnya poin tertentu misalnya. Kalau contohnya misalnya anak-anak kita kan nggak kita bolehkan untuk mendengarkan musik ini. Baik. Karena itu sesuatu yang bertentangan tentunya dengan program Al-Quran. Iya, Mereka prinsip mau, kita ya iya, di sekolah begitu. ya mereka ini mau ngafal Quran tiba-tiba di rumah sangat mudah mendengarkan musik. Ya apakah pihak keluarga yang lain atau mungkin mohon maaf nih Kak, bisa jadi orang tuanya juga. Nah ini nih Ustaz. Bisa jadi kan ya, walaupun kita nggak nuduh ini, cuma bisa jadi ya kalau sudah seperti ini keadaannya ya gimana mau mencapai target-target tadi. Sedangkan Iya. sekolah dituntut nih buat Iya, anak harus sampai target sekian juz Betul. gitu. iya, ini diantara bentuk hal-hal yang tidak kita harapkan tentunya. Oke, Masya Allah Ustaz. Terakhir nih Ustaz, pesan Ustaz sebagai mudir, pimpinan di lembaga pendidikan terkhusus di SMA Dar 5 nih Ustaz ya, ataupun unit pendidikan secara umumnya terhadap orang tua kita nih Ustaz. Abi dan Umi yang mungkin mendengarkan siaran program kita di pagi hari ini, mungkin sedikit nih Ustaz, terakhir. Ya, oke. Tentu harapan kita kepada para orang tua dan juga kami sendiri juga orang tua nih Kak Habib. Iya. Saya kan juga orang tua Oh nih. Masya Allah, Berarti anaknya ini juga sekolah di mana nih, Ustaz? untuk anak SD, saya TK? juga di TK dan Di TK. SD. Oh Masya Allah. Berarti kan pesan ini juga untuk saya. Siap. Jadi pesannya gini, kita sebagai orang tua pahami kembali mungkin peran utama itu adalah kita. Jadi saya menerapkan itu Kak Habib. Saya kan juga guru ini di Darul Iman saya kan. Saya tetap nggak bisa saya memaksakan misalnya guru anak saya nih ya di SD misalnya atau di TK. Oh ini gimana nih Ustazah, dia nggak. Saya menyadari itu ya, ini peran saya nih. Saya harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak saya ya. Sekolah hanya fasilitator yang membantu. Iya. Ya membantu untuk mewujudkan cita-cita dari kita. Dan ya tentu ya peran ini setelah kita pahami itu peran yang sangat penting ya. Maka pesan saya yang berikutnya dan ini mungkin sebagai penutup, hadirlah bersama mereka. Bukan tentang waktu Kak Habib, bukan tentang berapa lama sih harus terus bondingnya atau mungkin berhadir bersama mereka, enggak. Karena kan ayah juga kerja, ibu juga mungkin menyiapkan kebutuhan rumah tangga ini. Hadir di sini ya kata orang key time ya. Quality time Iya, gitu. quality Itu mungkin time. masing-masing orang beda-beda waktu ya. Tapi mungkin itu yang kita maksud ya, sehingga apa yang menjadi kolaborasi yang diharapkan antara sekolah dan orang tua itu bisa terwujud. Ya, jadi perbaiki lagi atau mungkin pahami lagi apakah sudah sama nih visinya dengan Darul Iman. Kalau kita berbicara tentang Darul Iman ya. Ya atau tadi aturan-aturannya kita udah sepakat nih. Kalau ini udah berarti ya komunikatifnya udah, insya Allah ini langkah-langkah yang sudah tepat ya, mudah-mudahan dengan itu apa yang menjadi cita-cita kita tentunya bisa terwujud. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, itu adalah poin-poin tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, Ustadz Ilham, SPDG Hafizallahu Ta'ala, Kepala Divisi Pendidikan. Nah, tentu ini menjadi pesan-pesan yang sangat penting untuk kita semua, terlebih orang tua yang mendengarkan siaran program kita pada pagi hari ini. Mari kita hadir ya untuk anak kita. Betul, hadir kita. Kolaborasi dengan sekolah dengan 3 poin yang utama tadi, yakni yang pertama adalah sesuai dengan visi sekolah kita samakan, kemudian komunikasi kita nih harus jalan aktif dan juga konsistensi kita. Kalau seandainya memang kita sudah ikrar nih memasukkan anak kita ke sekolah misalnya Ustaz, harus ditepatin aturan ini itu sama macamnya. Aturannya Nah itu harus dijalankan nanti Ustaz ya, kalau enggak ya enggak bakal bisa jalan roda kolaborasi ini ya Ustaz. Betul. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi emas di tahun 2045 nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jazakumullah khairan Ilham atas kesempatannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.